Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Andri Herdiana. Saya merupakan mahasiswa Magister Pendidikan Dasar IKIP Siliwangi Bandung angkatan tahun 2025 dengan NIM 256-10003. Pada kali ini saya akan membahas tentang rancangan pengelolaan edupreneur pada mata kuliah pengembangan edupreneur di pendidikan dasar dengan dosen pengampu Profesor Dr. Haji Heris Hendriana MPD dan dosen pengampu 2 Dr. Deden Herdiana Altaf Tazani MPD. Selamat menyaksikan. Pendidikan di era saat ini sangat membutuhkan media pembelajaran yang tidak hanya informatif tetapi juga menarik, visual, dan mudah dipahami agar materi pelajaran dapat diterima dengan baik oleh peserta didik dari berbagai jenjang usia. Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh guru, pendidik maupun masyarakat umum adalah keterbatasan kemampuan, waktu, atau pengetahuan teknologi untuk membuat media pembelajaran yang kreatif, bergerak, dan berkualitas tinggi. Clay Edu Kreatif mengembangkan media pembelajaran animasi claymation berbasis integrasi 4 aplikasi digital utama. Yang pertama, ChatGPT untuk menyusun naskah, ide cerita, dan perintah atau prompt pembuatan karakter yang sesuai materi pelajaran. Yang kedua, Leonardo AI untuk menghasilkan visual dan adegan video animasi bergaya claymation yang hidup dan berwarna. Yang ketiga, Google Studio untuk merekam dan mensensasi suara narasi yang jelas, nyaman didengar, dan sesuai dengan karakter. Dan yang keempat, ada Canva untuk menggabungkan potongan video, suara teks, dan elemen pendukung lainnya menjadi satu kesatuan utuh yang rapih dan menarik untuk ditonton. Bagaimana dengan hasil akhir layanan Clay Edu Kreatif? Hasil akhir layanan ini berupa file video digital yang siap pakai, yang berisi materi pelajaran yang lengkap dengan visual unik serta narasi dan teks penjelasan. Berbeda dengan kerajinan yang lainnya, produk ini adalah media pendidikan visual yang memudahkan pemahaman konsep abstrak menjadi nyata dan menyenangkan. Jasa layanan Clay Edu Kreatif memiliki 2 layanan utama, yaitu jasa pembuatan media pembelajaran, yaitu membuat video animasi claymation sesuai materi kurikulum atau permintaan khusus daripada klien. Yang kedua, kelas pelatihan mengajarkan cara menggunakan keempat aplikasi tersebut secara terpadu agar peserta dapat membuat media pembelajaran sendiri. Usaha ini bertujuan menjembatani kebutuhan akan media pendidikan berkualitas serta membuka akses keterampilan teknologi kreatif bagi dunia pendidikan. Bagaimana dengan rancangan strategi pengelolaan daripada Clay Edu Kreatif ini? Yang pertama, strategi perencanaan produk atau layanan. Yang pertama, merancang konsep materi pembelajaran berbasis kurikulum nasional ataupun topik khusus disesuaikan dengan jenjang pendidikan dengan memanfaatkan ChatGPT sebagai alat utama. Yang kedua, layanan kustomisasi klien dapat menentukan tema, pesan, gaya bahasa, dan gaya visual yang kami akan menyusunkan perintah atau promptnya yang tepat untuk menghasilkan tampilan animasi yang diinginkan. Yang ketiga, merancang materi pembelajaran menggunakan alat-alat 4 yang tadi sudah kami bahas, yaitu tentang Leonardo AI, ChatGPT, Google Studio, dan juga Canva. Yang kedua, strategi produksi. Yang pertama, tadi menggunakan ChatGPT untuk merancang naskah materi pembelajaran, merumuskan kalimat narasi, dan menyusun perintah agar claymation yang dihasilkan tepat, konsisten, dan mendukung materi. Yang kedua, menggunakan Leonardo AI untuk menghasilkan adegan karakter. Yang ketiga, menggunakan Google Studio untuk membuat suara narasi yang diinginkan dengan artikulasi yang baik. Yang keempat, menggunakan Canva untuk menggabungkan daripada hasil visualisasi Leonardo AI dan juga hasil narasi daripada Google Studio. Bagaimana dengan peningkatan kualitasnya, yaitu memanfaatkan hasil akhir memiliki resolusi tinggi, suara jernih, alur cerita runtut, dan materi yang akurat serta mendidik. Yang ketiga, menyusun panduan penggunaan setiap aplikasi agar proses produksi cepat, konsisten, dan selesai tepat waktu sesuai kesepakatan klien.
Karena strategi pemasaran daripada Clay Edukratif ini. Yang pertama, promosi digital, mengunggah contoh hasil video yang dibuat dengan metode ini ke Instagram, TikTok, YouTube, maupun situs web yang lain. Yang kedua, edukasi pasar, menjelaskan bahwa media ini bukan kerajinan tangan fisik, melainkan hasil integrasi teknologi AI dan desain grafis yang menghasilkan video pembelajaran sesuai yang luar biasa. Kolaborasi yang ketiga, bermitra dengan sekolah, komunitas guru, dan lembaga pendidikan untuk mempraktikkan cara kerja dan manfaat media ini. Yang keempat, testimoni, mengumpulkan tanggapan pengguna mengenai kemenarikan visual dan kemudahan memahami materi dari video yang kami buat. Strategi distribusi utama secara digital, mengirimkan hasil akhir berupa file video yang telah selesai disusun di Canva, dikirim lewat tautan unduhan aman, penyimpanan aman, ataupun lewat email. Yang kedua, akses materi pelatihan, menyediakan paduan langkah demi langkah penggunaan keempat aplikasi tersebut dalam bentuk materi digital, video tutorial, ataupun modul berbasis daring. Yang ketiga, opsi offline, menyediakan pengiriman file media pembelajaran berupa penyimpanan fisik serta mengadakan pelatihan tatap muka untuk mempraktikkan langsung penggunaan keempat aplikasi tersebut. Yang keempat, kemitraan, menjadikan lembaga pendidikan sebagai mitra penyebar media pembelajaran hasil karya kami. Strategi pelayanan pelanggan yang pertama, konsultasi awal, membantu klien menemukan ide materi, lalu kami susun naskah dan konsep prompt yang tepat agar video sesuai harapan. Yang kedua, layanan revisi, kami memberikan layanan revisi pada naskah yang tidak sesuai dengan keinginan klien kami. Yang ketiga, pendampingan teknis, membantu jika ada kesulitan dalam memutar file atau memahami cara kerja aplikasi bagi peserta pelatihan. Yang keempat, umpan balik, meminta masukan mengenai kualitas ini, kejelasan suara, dan kemenarikan tampilan visual untuk penyempurnaan metode kerja selanjutnya. Pengembangan berkelanjutan. Yang pertama, pengembangan konten, menambah variasi gaya visual, jenis materi, dan fitur tambahan seperti teks interaktif atau kuis yang disisipkan saat penyuntingan di Canva. Yang kedua, peningkatan keterampilan, selalu memperbaharui pengetahuan tentang fitur terbaru dari ChatGPT, Leonardo AI, Google Studio, dan Canva agar kualitas hasil kerja semakin maju. Yang ketiga, pengembangan materi pelatihan, menyusun materi tingkat lanjut seperti cara merancang prompt yang sangat spesifik, teknik penyuntingan video yang lebih rumit, dan pengaturan suara yang lebih bervariasi. Yang keempat, adaptasi kurikulum, menyesuaikan materi video dengan perubahan kurikulum pendidikan agar tetap relevan. Bagaimana dengan strategi keuangannya? Yang pertama, penetapan harga. Berdasarkan durasi video, tingkat kerumitan materi, jumlah revisi, dan kedalaman materi pelatihan, nilai jasa ditentukan dari keahlian mengintegrasikan keempat aplikasi tersebut menjadi media pembelajaran yang berkualitas. Yang kedua, dispesifikasi pendapatan. Selain jasa pembuatan dan kelas, menjual paket panduan penyusunan prompt, paket desain elemen pembelajaran di Canva, dan rekaman suara standar di Google Studio. Yang ketiga, fleksibilitas pembayaran, menyediakan berbagai metode pembayaran, diskon untuk pemesanan paket materi, pelajaran lengkap, dan harga khusus bagi sekolah negeri atau lembaga nirlaba lainnya. Yang selanjutnya adalah strategi branding dan reputasi, citra merek, membangun identitas sesuai penyedia media pendidikan kreatif berbasis teknologi yang ahli, menggabungkan kecerdasan buatan dan desain grafis melalui ChatGPT, Leonardo AI, Google Studio, dan Canva. Pemahaman pasar, meningkatkan keunggulan unik media pembelajaran animasi claymation, cepat, menarik, dan berkualitas, hasil integrasi teknologi canggih. Nah, kemudian konsistensi kualitas, menjaga standar isi materi yang benar, visual yang menarik, dan penyuntingan yang rapi sehingga Clay Edukratif dikenal sebagai mitra pendidikan yang terpercaya dan inovatif. Nah, segitu yang bisa saya bahas tentang rancangan pengelolaan edupreneur saya melalui Clay Edukratif. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.